Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah azza wa jalla hamdan katsira. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena yang akan membuat kita selalu terjaga, terlindungi, dan juga akan senantiasa mendapatkan nikmat yang menyempurnakan ibadah dan meningkatkan ketaatan kita pada Allah Jalla wa'ala adalah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meluruskan niat, dengan menata hati untuk lebih ikhlas dalam beramal, dan untuk selalu berupaya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan salah satu dalil terkait dengan muraqabah, yaitu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat panjang. Hadis Umar bin Khattab di bagian akhir menyinggung tentang muraqabah dengan sabda Nabi alaihissalam, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan engkau melihat Allah. Jika engkau beribadah kepada Allah dan tidak merasakan itu, maka beribadahlah kepada Allah dan yakinilah Allah melihatmu. Nah, inilah yang disebut dengan muraqabah. Selalu meyakini Allah melihat dan mengawasi kita. Kita bahas hadis Jibril. Di hadis Jibril kita ambil banyak faedah. Sebelum itu kita sedikit kembali bahas masalah hati. Amalan hati utama adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Yang menguatkan itu dua, yaitu takut dan berharap kepada Allah. Makanya cara menjaga hati agar selalu cinta Allah adalah dengan tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Selebihnya, kata Ibnu Qayyim, adalah amalan hati yang bermuara kepada dua ini, apakah kepada takut atau kepada berharap kepada Allah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, adalah amalan hati yang menguatkan rasa takut kepada Allah. Jadi apa yang membuat kita semakin takut kepada Allah? Di antaranya selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Kita kembali kepada hadis Umar, di mana Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumin. Suatu ketika kami duduk bersama Rasul. Suatu hari kami pernah kumpul dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan ini dalam hadis yaitu Umar, berarti Nabi, ya, melalui hadis ini berarti hadis ini mengingatkan kita, ya, bahwa manusia atau muslim itu harus bersosial. Tidak boleh
menyendiri, tidak boleh tidak bersosial. Karena manusia itu makhluk sosial, harus bergaul, harus berinteraksi sosial dengan yang lain. Karena itu salah satu dakwah, cara untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain yaitu dengan berinteraksi sosial. Dengan apa kita bersosial? Dengan ilmu dan akhlak yang baik. Ilmu saja tidak cukup, karena manusia itu akan membuka hatinya untuk menerima kebenaran ketika kita buka dengan akhlak. Makanya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita mengajak manusia kepada Allah, kembali ke Allah, bukan dengan ilmu saja, tapi bil hikmah, dengan hikmah, yaitu dengan apa yang sesuai dengan apa yang membuat mereka menerima dan nyaman. Hikmah yaitu wad'u syai' fi mahalli, menyesuaikan keadaan. Maka ya ikhwatal iman, kita ketika ingin mengajak orang lain, keluarga kita, kerabat kita, teman, sahabat, semuanya kembali kepada Allah, maka harus bermodalkan ilmu dengan cara yang syarat dengan akhlak, yaitu dengan lembut. Karena dakwah yang kasar tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu sendiri berat, Islam itu sendiri berat, apalagi di dalam diri kita dan diri kaum muslimin secara umum dan manusia secara umum sudah banyak faktor hawa nafsu, faktor syahwat, faktor syubhat yang membuat mereka tidak mudah menerima Islam. Makanya kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan letakkan di dadamu perkataan yang berat. Jadi Al-Quran itu berat. Nah, bagaimana caranya membuat itu ringan? Yang pertama, kita harus tahu ilmu mana yang kita dahulukan dulu, yang kita harus sampaikan. Kemudian secara bertahap. Kemudian masuk melalui akhlak. Kemudian ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Lalu tiba-tiba muncul seorang yang memakai pakaian putih. Di sini kata ulama, berarti sunnah memakai pakaian putih. Jadi memakai pakaian berwarna putih, polos, putih, ya, murni putih, seluruhnya putih, itu sunnah. Ya, dan terlebih dalam riwayat katakan yaitu putih yang bergaris-garis hitam. Jadi pakaian berwarna putih kalau kita pakai itu sunnah, karena ada perintah dari Nabi alaihissalam. Kata Nabi, ilbasul bayat fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu biha mautakum. Sering-seringlah kalian memakai pakaian yang berwarna putih, karena dia adalah pakaian terbaik kalian. Dan kenakanlah kain putih untuk mengkafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kemudian syadidu sawadis syar, warna rambutnya hitam. Mungkin kita sedikit singgung. Berarti ya ikhwatal iman, ya, bahwa ketika manusia sudah tidak lagi berambut hitam, artinya sudah banyak ubannya, maka haram hukumnya mencat rambut dengan warna hitam. Karena uban itu sendiri itu cahaya. Uban itu sendiri pengingat bahwa kita sudah dekat dari kematian. Makanya dulu salafus saleh, para sahabat, tabi'in, kalau sudah mulai banyak uban, mereka lebih fokus kepada akhirat. Karena ya ikhwatah, kata ulama, asyib, uban itu pengingat. Makanya umur 40 ke atas sudah mulai banyak ubannya. Yang tadinya hitam, ya, rata-rata sudah mulai banyak uban. Itu pengingat bahwa kita sudah dekat, antrian kita sudah tinggal dikit lagi. Jadi kita harus lebih fokus kepada persiapan dengan lebih menata hati dan memperbaiki dan meningkatkan amal soleh. Maka dalam hal ini kita sampaikan bahwa hukum, ya, mencat rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Beda dengan mencabut uban, hukumnya makruh. Tapi kalau bicara mencat itu haram, ya. La yura alaihi atharus safar,
tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, mungkin kusut wajahnya, capek, lelah, nggak ada. Dan ini dalil bahwa safar itu bagian dari azab, melelahkan maksudnya. Kata Nabi alaihi as-safar qita'atun minal azab. Kata Nabi alaihi salam, ta'amahu wa syarabahu wa naumah, karena bikin orang makannya itu tidak seenak kalau tidak dalam keadaan safar. Beda kalau safar di pesawat, di mobil, di kendaraan, selama dia safar itu tidak seenak makan di rumah atau makan di saat kita tidak sedang safar. Tidurnya pun begitu, sedapatnya. Beda kenyamanannya, nyenyaknya kalau kita tidur di rumah sendiri. Nah, berarti keringanan itu identik dengan safar. Di antaranya apa? Di antaranya qasar. Makanya tidak boleh seorang kalau safar tidak mengqasar sholat. Di sini dalil ya ikhwatul iman bahwa agama itu dasarnya tuntunan Nabi, bukan logika. Bagaimana kalau safarnya tidak melelahkan? Kita bilang tetap qasar. Karena as-safaru madhannatul masyaqqah. Karena potensi untuk lelah itu ada pada safar. Walaupun safarnya tidak melelahkan, ada hukum safar. Apakah safar punya jarak tertentu? Khilaf para ulama. Ada yang bilang punya jarak tertentu, yaitu kurang lebih 82 sampai 84 kilo. Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama bilang tidak. Kembali kepada penilaian, kembali kepada estimasi. Ya, orang menganggap itu safar atau tidak, karena dari waktu ke waktu bisa berubah. Dulu Jakarta Tangerang safar, sekarang sudah bukan lagi safar. Dulu Jakarta Bogor safar, sekarang bukan safar. Makanya Syekh Utsaimin dalam hal ini mengambil jalan tengah. Kata beliau, secara dalil yang membatasi jarak safar dalilnya lemah, karena Nabi tidak pernah membatasi jarak safar. Tapi untuk membuat suatu hukum menjadi jelas, jadi kita bilang kalau safarnya tidak melelahkan tapi jaraknya lebih dari 82 kilo, maka kita bilang itu safar. Maka berlaku pada kita hukum musafir. Tetapi kalau dia melelahkan padahal belum sampai 82 kilo, kita bilang itu safar. Jadi tidak selalu berpatokan kepada jarak tertentu pada safar, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya kita pakai naik kereta WOS misalnya Jakarta, ya Allah tinggal tidur bentar tiba-tiba udah nyampe. Kok safar begini? Kita bilang karena di jaraknya lebih 82 kilo, kita bilang safar. Walaupun tidak melelahkan. Jadi lihatnya jarak. Tapi kalau perjalanan yang sangat melelahkan, walaupun tidak perjalanan yang mungkin melelahkan, sangat melelahkan, tapi jaraknya nggak sampai tuh, mungkin 40, tapi kita di Kalimantan begini sampai enek, sampai pusing, kita bilang itu safar. Karena safar bagian dari azab. Begitu cara memahaminya, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan banyak hukum safar. Hukum-hukum terkait dengan safar, jamak, tidak sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat Id. Ya, kalau kita safar jangan sholat Jumat, lebih afdal. Manfaatkan kering Allah berikan, karena kita main perasaan. Kayaknya nggak enak kalau nggak sholat Jumat. Itu ada orang sholat, pas saya nggak sholat. Ya ikhwata, agama bukan berdasarkan perasaan, juga bukan berdasarkan logika, berdasarkan tuntunan Nabi alaihi wassalam. Beliau selama safar tidak sholat Jumat. Beliau selama safar tidak sholat Id, karena Id itu berlaku bagi mukim. Jadi kalau kita sedang mudik nih, di tengah jalan kita dapat sholat, tidak usah mampir, lanjutkan saja, karena berlaku bagi mukim. Kemudian jangan sholat rawatib, tinggalkan semua rawatib selama safar, kecuali qobliyah subuh. Kemudian la ya'rifu minna ahad, tidak ada seorang pun yang kenal. Nah ini perlu kita saling kenal, karena orang yang luas pergaulannya rezekinya mudah dan umurnya berkah. Kata Nabi alaihi salam, man ahabba yubsatallahu man ahabba yubsatallahu fi rizqi wa insalahu fi athari, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, diberkahi dan panjangkan umurnya, hendaknya dia memperluas tali silaturahim. Banyak kenal orang itu penting sekali, besar sekali manfaatnya. Lihat, la ya'rifu minna ahad, enggak ada orang yang kenal dia. Tapi kalau kita banyak dikenal orang, subhanallah, nikmat. Seorang muslim itu tidak boleh tidak bergaul. Makanya kata Nabi alaihi salam,
di antara tanda kiamat di mana kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal. Padahal tidak boleh kita mengucapkan salam kepada yang kenal saja. Semua kita ucapkan salam selama dia muslim. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbatai ila rukbatai. Lalu Jibril mendekati Nabi, lalu menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasul, paha Nabi alaihissalam. Ini isyarat ya ikhwatah. Kata ulama, isyarat pentingnya kita dekat dengan ulama, untuk berkonsultasi, bertanya, bermusyawarah. Karena kita ini zaman yang syarat dengan kebodohan. Siapa yang nuntun kita? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, alladhi yastaghni bi nafsi khairu min alladhi la yastaghni. Alladhi yastaghni bi nafsi khairu min alladhi la yastaghni bi nafsi. Orang yang mandiri, bisa mandiri, itu jauh lebih baik daripada orang yang bergantung pada orang lain. Bagaimana kita bisa mandiri kalau kita bodoh? Wudu nggak ngerti, sholat nggak tahu, ya, beribadah ini nggak tahu, mana halal mana haram. Kemandirian itu dimulai dari ilmu, bukan dari segi usaha, urusan dunia. Kemandirian itu dari ilmu. Dulu sahabat Rasulullah, ada Rasul, ada sahabat sholatnya buruk, jelek, dia sholat asal sholat, sholatnya cepat, kata Nabi, sini kamu, sholatmu salah, kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi, kemudian setelah sholat kata Rasul, sini kamu belum sholat, fa innaka lam tusalli. Kemudian dia sholat yang ketiga, dipanggil lagi, kamu belum sholat. Di masa Nabi ada yang ngoreksi kita, ada yang menuntun kita, pantau amalan kita, lalu dikoreksi, diperbaiki. Zaman sekarang siapa yang nuntun? Kalau kita nggak ada kata ulama, yang nuntun kita siapa? Bagaimana kita bisa mandiri? Kita punya bekal ilmu banyak sekali. Para jamaah kebingungan kita, bingung kita, ini gimana, terus gimana? Karena kita bodoh. Banyak kebingungan. Orang itu semakin bodoh terhadap hukum Islam, akan semakin banyak bingungnya. Akhirnya dia beristihad sendiri, padahal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Banyak kasus, misalnya kayak kemarin saya bilang, pernah diskusi, kata dia, ya kata orang itu, kalau kita safarnya tidak lelah, ngapain dikosor? Kayak orang malas, kata gitu. Loh, kalau kita safarnya nggak lelah, ngapain dikosor? Itu kayak orang malas, kata dia. Bingung dia. Dia pakai logika, dia bilang kalau lelah wajar dikosor, kalau nggak lelah kenapa harus dikosor? Apalagi kata dia, kok qobliyah ba'diyah ditinggal, gimana ceritanya? Lihat, kayak orang bingung. Wallahi ya ikhwatal iman, orang yang mandiri itu yang berilmu, di mana dia tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Ketika menghadapi masalah dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Menghadapi kedurhakaan istri, dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana dia menghadapi anak yang durhaka, dia tahu bagaimana menghadapi anak yang mengalami kelainan pada psikologinya, dia tahu cara mengatasinya. Bagaimana cara menghadapi akhlak atau masalah di sekolah, dia tahu, semuanya dia tahu, dan tidak arogan karena semuanya di atas ilmu. Kemudian Jibril mulai bertanya, dan ini salah satu pintu ilmu, bertanya, ya Muhammad akhbirna al-Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu ya ikhwatal iman, amal yang terlihat, namanya Islam. Makanya orang munafik disebut muslim, karena mereka mengamalkan amalan yang terlihat. Makanya fikih itu, karena dia membahas dari sholat, dari bersuci, sholat, zakat, puasa. Makanya fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang amal yang terlihat. Kalau dia tidak terlihat, masuk dalam bab akidah. Jadi kita kalau bahas bab fikih, pasti bahasnya tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat. Nah, karena Islam itu amal yang terlihat. Tapi amal yang terlihat itu dianggap soleh kalau bertolak dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya syahadat atau rukun Islam itu dimulai dari syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Ingat, Islam itu
bukti seorang hamba cinta dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Islam itu bukti. Makanya muslim itu amal. Kalau orang Islam tidak beramal, terutama sholat, dia bukan muslim. Dipertanyakan Islamnya. Kita boleh nakal ya ikhwatal iman, bolehlah nakal, karena manusia nggak ada yang sempurna. Tapi senakal-nakalnya kita jangan pernah ninggalkan sholat, karena yang dipertaruhkan itu Islam kita loh. Karena sebagian ulama menganggap orang yang tidak sholat kafir, bukan muslim. Karena Islam itu ya sholat. Karena Nabi alaihissalam bersabda, al-hadul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman taraka faqad kafar. Batasan antara iman dan kufur itu sholat. Orang yang tidak sholat berarti dia bukan di dalam iman, bukan masuk wilayah Islam, berarti kafir. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi buktikan kita muslim dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat. Gak ada lain bukti secara amal, secara amalia daripada yang buktikan bahwa kita seorang muslim, yaitu kecuali sholat. Nah, ini juga hadis Jibril berbicara tentang tingkatan agama. Jadi Islam itu hanya punya 3 tingkatan, tidak ada tingkatan lain. Islam, iman, ihsan. Gak ada tuh ma'rifat, hakikat, thariqat, gak ada. Semua itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya hanya ini, hadis Jibril. Islam, iman, ihsan. Islam bersyahadat. Apa artinya? Siap beramal. Tapi jangan beramal kecuali iman. Karena makanya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ada orang Arab bermuslim lalu bilang saya beriman. Belum, karena belum ada iman, belum ada rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau dia sudah masuk Islam dengan syahadat, atau dia muslim tapi awam, perkuat imannya, perkuat rasa cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau sudah kuat cintanya kepada Allah, imannya maksudnya, nah baru tuh namanya ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah dengan rasa cinta atau dengan rasa takut, minimal. Jadi minimal orang itu mau istiqomah, mau terus benar sampai mati, dia minimal kata Nabi punya rasa takut kepada Allah. Itu minimal. Tetapi tetap lebih afdal beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa cinta. Itu jauh lebih baik dibanding beribadah dengan rasa takut. Tapi kalau sekedar mau istiqomah, tetap terjaga, ya, tetap terjaga Islamnya, tidak murtad, tetap dia berada di atas siratal mustaqim. Minimal kata Rasul, dia harus punya rasa takut kepada Allah dengan sabda beliau, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi kamu beribadah walaupun kamu tidak merasa melihat Allah, tapi yakinilah Allah melihatmu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu memantau dan mengawasimu. Kemudian ikhwatul iman, dari coba, Islam itu amal. Amal itu bukti cinta. Makanya tidak semua amal diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Amal yang seperti apa? Yang bercorak la ilallah, yaitu ikhlas. Kemudian Muhammad Rasulullah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Berarti sholat tidak semua sholat bukti cinta kepada Allah, bukti iman kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Sholat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dulu yang utama ini. Nggak boleh orang menggalakkan zakat, sedekah, sementara sholatnya belum benar. Ingat, kita beramal untuk menguatkan dan membuktikan cinta kepada Allah. Jadi kalau belum benar sholatnya, jangan dulu berpindah ke zakat, ke sedekah, ke puasa. Jangan. Perbaiki dulu sholatnya. Buat sholat kita lebih khusyuk, buat sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Jadi gak betul kalau kita melakukan propaganda, mengajak, ayo kita bersedekah, ayo kita umroh, ya, ada slogan tuh, umroh bersama, atau kita semua bisa umroh, ada tuh, ya, pakai, saya pernah lihat di Jeddah itu, ya, pakai jaket jamaah, kita semua bisa umroh, jadi semua ditargetin bisa umroh. Kita bilang kalau sholat kita belum benar, kita belum perlu umroh. Kenapa? Karena kita bukan sekedar umroh, bukan sekedar haji.
Kita ini beramal untuk semakin dicintai Allah, untuk semakin diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Hei, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang penting dalam hidup ini bukan bagaimana kamu cinta Allah, nggak penting itu. Walakinna sya'na an tuhab, yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Allah supaya mencintai kita, maka kita mulai yang paling Allah cinta. Jadi kita bukan umroh, bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, enggak begitu. Ibda bima bada Allah bi. Mulailah untuk membuktikan cinta dengan amal dari yang paling Allah cinta. Apakah kalau kita mati nanti, lalu ditanya amal kita dihisab, apakah ditanya tentang umroh? Bagaimana umroh? Berapa kali kamu umroh? Apa ditanya haji? Enggak ditanya. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Jalla wa Ala dari amal kita sama di dunia, salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama dari amalan manusia di dunia, yang pertama kali Allah tanya salat. Salatnya ditanya oleh Allah, diperiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena salat adalah amal yang paling Allah cintai. Jadi jangan mikir yang lain-lain. Kalau salat kita belum benar, boleh nggak ada orang nggak pernah sholat di masjid, lalu dia menggalakkan sedekah? Dia mau ngapain beramal? Kalau dia asal beramal, silakan. Ya ikhwata, kita beramal agar Allah semakin mencintai kita. Jadi jangan asal beramal, tidak pernah sholat di masjid, atau kadang sholat kadang enggak, lalu dia sedekah sama orang, umroh juga. Nggak bisa begitu. Kita beramal untuk meraih cinta dari ridha Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Yang paling baik adalah yang paling dicintai Allah Jalla wa Ala. Nah itu, jadi mulai dulu sholat perbaiki, ya khusyuknya, caranya, waktunya, tempatnya dilengkapi dengan sholat sunnah. Baru setelah itu kita ke zakat. Jangan puasa dulu, zakat dulu. Setelah zakat kita merasa banyak kekurangan, kita selengkapi, sempurnakan dengan banyak sedekah. Jadi kalau ada orang rajin puasa tapi tidak rajin sedekah, dia keliru dia. Berarti dia asal beramal. Ya ikhwatal iman, sedekah jauh lebih sempurna daripada puasa sunnah. Kenapa? Karena jenisnya lebih Allah cintai daripada puasa. Jadi kalau ada orang rajin puasa sunnah tapi pelit, dia tidak paham maksud dari beramal itu apa. Kalau kita mengerti maksud dari amal itu adalah agar Allah mencintai kita, maka dahulukan jenisnya. Sedekah itu lebih Allah cintai daripada puasa sunnah. Jadi jangan ngotot puasa sunnah tiap hari, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa ini, puasa itu, tapi sedekahnya kok kendor. Sedekahnya kok biasa, Jumat biasa aja, nggak pernah sedekah. Wallahi sedekah Jumat lebih afdal daripada puasa Senin Kamis. Puasa sedekah Jumat lebih afdal dari puasa Daud. Kenapa? Jenisnya itu lebih afdal. Zakat itu nomor 2 atau nomor 3 sebelum puasa. Maka sedekah itu menutup kekurangan zakat. Puasa sunnah menutup kekurangan pada puasa Ramadan. Jadi jenisnya lebih afdal. Ingat, amal itu bukti cinta kepada Allah. Jadi ibda bima bada Allah bi, mulai dari apa yang Allah cintai dulu. Salat, kemudian zakat dengan sunnahnya sedekah, lalu puasa Ramadan dengan sunnahnya puasa sunnah, lalu haji dengan sunnahnya itu umroh. Begitu caranya ikhwatal imam. Saya kira sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan hadis Jibril di kajian berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.